guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang masalah kenaikan harga inflasi. Adapun rekan-rekan kami, saya sendiri Rizky Amanda Wapira. Saya Vera Juni Angelina. Saya Amelinda SK Destriana. Saya Ilham Al-Aziz Rizky. Saya Trimurdo Rizky. Saya Daniel Prastio. Pengertian inflasi. Menurut Ebert dan Griffin, inflasi merupakan kondisi di mana jumlah barang yang beredar lebih sedikit dari jumlah permintaan, sehingga akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang meluas dalam sistem perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan, menurut Sadono Sukirno, inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Jenis barang yang digolongkan untuk perhitungan inflasi diantaranya adalah harga barang kelompok makanan, kelompok perumahan, dan kelompok pakaian. Inflasi biasanya menunjukkan pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain atau seperti harga perdagangan besar, upah, harga aset, dan sebagainya. Adapun macam-macam inflasi, yang pertama jenis inflasi berdasarkan keparahan. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, dan yang keempat hiperinflasi. Jenis yang kedua, jenis inflasi dilihat dari penyebabnya. Yang pertama demand pull inflation, yang kedua cost push inflation, yang ketiga bottleneck inflation. Jenis yang ketiga, ada jenis inflasi dilihat dari sumbernya. Yang pertama domestic inflation, dan yang kedua import inflation. Faktor penyebab inflasi. Yang pertama, permintaan meningkat. Penyebab pertama adalah meningkatnya permintaan atas barang atau jasa. Tingginya permintaan dari masyarakat itu biasanya disebabkan karena meningkatnya belanja pemerintah, peningkatan pada barang yang diekspor, atau meningkatkan permintaan barang untuk keperluan swasta. Meski terlihat sederhana, semua hal itu dapat menjadi faktor utama penyebab munculnya inflasi. Adapun faktor penyebab inflasi yang kedua yaitu biaya produksi yang naik. Penyebab lain yang bisa mengakibatkan inflasi terjadi pada suatu negara adalah ketika harga produksi yang meningkat. Beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam produksi, misalnya harga bahan baku, bahan bakar, hingga upah karyawan. Adapun faktor penyebab inflasi yang ketiga yaitu peredaran uang yang tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa peredaran di masyarakat yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Kondisi ini bahkan dapat mengakibatkan harga barang mengalami kenaikan hingga 100%. Dari pengaruh kenaikan harga atau inflasi, ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, dengan meningkatkan produktivitas barang dan jasa buatan dalam negeri. Yang kedua, memaksimalkan produktivitas industri mikro. Dan yang ketiga, sosialisasi akan buruknya budaya konsumtif. Adapun kesimpulan dari materi kami, inflasi merupakan suatu kejadian yang sangat mengerikan untuk negara, terutama pada negara yang padat penduduk. Indonesia merupakan negara padat penduduk. Dengan padatnya penduduk, maka akan sangat berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di masyarakat. Ketika jumlah uang beredar berlebihan pada masyarakat, maka akan terjadi inflasi yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan harga-harga barang dan jasa meningkat sehingga masyarakat sangat sulit dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Inflasi dapat diatasi dengan beberapa kebijakan seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sekian, terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.